Jadi begini, tidak ada laut bersertifikat atau tidak ada sertifikat laut. Yang ada adalah tanah warga yang mengalami abrasi. Jadi tenggelam. Ini banyak orang yang tidak paham pagar laut sepanjang 30 km itu dianggap adalah sertifikat yang 265 itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Mas Nusron Wahid. Padahal sertifikat yang muncul yang berjumlah 263 bidang berbentuk SHGB atau surat-surat lain itu hanya ada di Desa Kohot, bukan di sepanjang pagar laut 30 km tersebut. Jadi PSN PIK itu jauh dengan pagar laut itu. Jadi PSN PIK itu tidak sampai ke pagar laut itu, beda-beda urusan. Makanya Pak Menteri Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pagar laut sepanjang 30 km itu tidak ada kaitan sama sekali dengan PSN PIK. Nah, yang perlu dipahami, ini penting ini, kebanyakan, mohon maaf, makanya saya mengumpulkan kiai-kiai di Banten kapan hari itu, ingin menerangkan, apa sih PSN itu? PSN itu tanah pemerintah, makanya dikasih nama Proyek Strategis Nasional, bukan tanahnya PIK. PSN itu tanahnya 1754, miliknya siapa? Miliknya Kementerian Kehutanan. Nah, kenapa kok dinyatakan sebagai tanah PSN? Karena tanah ini tanah yang terbengkalai, tanah yang nggak keurus, tanah yang istilahnya mati lah. Makanya pemerintah menggandeng swasta melalui Perpres tahun 2024, bukan perjok ya, Perpres. Jadi peraturan presiden, siapapun presidennya, karena lahirnya Perpres ini sudah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu, melibatkan 6 kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan, Kemendagri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, melibatkan pemerintah daerah, sehingga lahirlah Perpres itu. Di tahun 2024 ada 14 PSN, salah satunya yang ada di PIK. Nah, biaya PSN ini ditanggung siapa? Ditanggung oleh swasta. Tapi dengan catatan, swasta yang dipercaya oleh pemerintah ini tidak boleh membangun perumahan. Nah, ini yang boleh dibangun apa? Yaitu tempat-tempat edukasi wisata. Contoh, wisata mangrove. Mangrove itu ada 91 hektar. Nah, itu di komitmennya pihak swasta dengan Kemenko, dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap PSN, itu harus dijadikan 514 hektar. Nah, di tanah PSN ini tidak ada tanahnya warga masyarakat, tidak ada tanah yang digusur. Justru malah yang ada adalah petani garap. Nah, petani garap ini juga mendapatkan perhatian dari perusahaan swasta tersebut. Dalam hal ini PIK, mereka dikasih kerohiman. Tidak hanya diusir saja, walaupun karena ini tanah pemerintah harusnya dia meninggalkan tempat itu. Tapi sama pihak PIK juga dikasih kerohiman. Nilainya miliaran. Saya punya bukti tanda tangannya. Terus kemudian petani garap ini juga ada yang kepingin selama proyek PSN itu belum dilaksanakan, belum dikerjakan, ada pertanyaan, bolehkah kami menggarap dulu? Ketika proyek itu selesai baru dikembalikan. Boleh, ada MOU-nya. Jadi selain dapat kerohiman, juga mendapatkan kesempatan untuk nggarap itu. Nah, berkaitan yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya ada penggusuran, lalu kemudian ada ancaman, kemudian ada perampasan. Berita-berita ini hanya rame di medsos. Tapi kenyataannya lama kami mendampingi masyarakat. Bahkan saya ini dikesankan membela PIK, itu saya kan sudah ngumumkan flyer. Nah, siapapun yang dirampas, diancam, digusur, silahkan telepon kami, datang ke kantor kami.
Dengan membawa apa? Dengan membawa sertifikat dan ahli waris. Tapi kebanyakan yang datang malah ingin menjual tanahnya. Jadi urusan pagar laut itu bukan tanah yang rame yang atas nama PT itu sebagian. Cuman yang pasti ketika kami datang ke Desa Kohot tadi pagi itu, saya ketemu dengan warga yang mengalami tanahnya abrasi. Makanya ditanam bambu itu sebagai tetenger gitu loh. Nah, kenapa kok tidak ada ngaku-ngaku kayak gitu Mas Yusuf? Nah, bagaimana ngaku warga itu? Karena sudah di framing jahat. Bahwa yang masang pagar misterius ini di framingnya jahat gitu loh. Padahal sanksinya ketika disampaikan oleh Menteri KKP adalah dendanya 18 juta per kilometer. Kenapa kok dendanya kok tidak ada pidananya? Karena bambu itu sifatnya tidak permanen, sifatnya hanya sementara.